Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihul mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Rabina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah senantiasa memberikan kenikmatannya kepada kita, sehingga nikmat yang Allah berikan kepada kita tentunya tidak bisa kita hitung dengan sesuatu apapun. Mau secanggih apapun alat itu, mau sehebat apapun alat itu, atau mau semahal apapun alat itu, kita tentunya tidak bisa menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kemudian dengan segala nikmat yang Allah berikan, marilah kita memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa kita memaksimalkan? Gunanya yaitu untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika diibaratkan iman itu sebuah gelombang, maka ketika kita taat kepada Allah, maka iman kita sedang berada pada puncaknya. Sebagaimana hadisnya, al-imanu yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Sesungguhnya iman seseorang itu akan meninggi, akan berada pada puncaknya ketika dia beriman atau bertakwa atau melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iman seseorang itu akan rendah, akan berada di posisi terbawah ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat bersertakan salam tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita senantiasa merindukannya, menantikan syafaatnya, dan kita senantiasa mencontoh perilaku yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak bagi kita semua. Teman-teman Tribuners yang kami sayangi dan kami banggakan, ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramim bararah. Dan orang-orang yang ahli Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia lagi benar. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakul lahu ajra. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran sedangkan ia bersusah payah, maka 2 pahala baginya. Dari kemuliaan Al-Quran itu tersendiri, maupun yang kedua yaitu dari usahanya yang dia terus belajar, berusaha untuk menyempurnakan bacaannya. Teman-teman yang kami banggakan dan kami hormati, kita telah menginjak bulan yang begitu suci, yaitu bulan Ramadan. Allah telah menetapkan 2 bulan di bumi ini, yaitu bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah.
Kemudian dari 12 bulan itu Allah memberikan 4 bulan suci, yaitu bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah. Kenapa bulan Ramadan tidak termasuk? Karena di keempat bulan ini Allah melarang kepada siapapun untuk berperang. Akan tetapi ketika di bulan Ramadan, Rasulullah dan para sahabat itu masih berperang untuk membela kebenaran melawan orang-orang kafir Quraisy. Namun Allah memberikan kemuliaan pada bulan ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Sebagaimana ayatnya, Syahrul Ramadhan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Satu bulan yang ada 30 hari. Kemudian dalam 30 hari itu ada sebuah kemuliaan di dalamnya. Mengapa bulan Ramadan menjadi bulan yang sangat mulia? Karena pada saat bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran kepada umat Nabi Muhammad SAW, kepada kita semua. Apa hubungan antara malam Lailatul Qadar dengan malam nuzulul Quran? Malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu. Sesungguhnya kami telah menurunkan. Hu yang di sini inna anzalnahu. Hu yang di sini yaitu kepada Al-Qur'an. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ayat kedua, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kemudian ayat keduanya, wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadr? Kemudian di ayat ketiga berbunyi, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yaitu malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam konteks bahasa Arab, kata alfun adalah kata yang tertinggi dalam hitungan. Yang berarti ketika kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka ibadah kita akan dilipat gandakan sebagaimana kita beribadah selama 1000 bulan. Lalu, kapankah malam Lailatul Qadar itu? Jawabannya adalah Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar ini untuk umat manusia bersemangat dalam beribadah. Dalam artian supaya dari awal bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan, umat Nabi Muhammad SAW, semua hambanya senantiasa berlomba-lomba mencari kebaikan di bulan Ramadan. Lalu apa hubungannya Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran? Lailatul Qadar adalah prosesi Al-Quran yang turun dari Lauful Mahfud menuju ke Baitul Izzah. Apa itu Baitul Izzah? Baitul Izzah adalah istana dunia. Dan itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Banyak ulama yang berpendapat malam Lailatul Qadar bisa didapatkan di hari-hari ganjil. Di tanggal-tanggal ganjil ketika bulan Ramadan. Kemudian, apa itu malam nuzulul Quran? Malam nuzulul Quran adalah pertamanya
pertama kali Rasulullah mendapatkan wahyu yang diturunkan oleh yang Allah perintahkan kepada malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, Iqra, bacalah, bismi rabbika, dengan menyebut namamu, dengan menyebut nama Tuhanmu yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Khalaqal insana min alaq. Dia yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha mengetahui. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan kepadamu dengan menggunakan pena. Allamal insana ma lam ya'lam. Dialah yang mengajarkan kepada kita semua ilmu yang tidak ketahui. Kesimpulannya adalah malam Lailatul Qadar dan malam nuzulul Quran memiliki sangkut paut yang tidak bisa dijauhkan. Yang mana Lailatul Qadar adalah prosesi turunnya Al-Quran secara langsung dari Lauful Mahfud menuju Baitul Izzah. Kemudian berangsur-angsurlah dan pertama kali turun di 17 Ramadan yang kita kenal dengan malam nuzulul Quran. Kemudian dari Al-Quran ini saya mengajak kepada hadirin yang menyaksikan, kepada Tribuners, marilah kita menggunakan semaksimal mungkin Al-Quran kita di bulan Ramadan. Sebagaimana ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minin alladzi yaqra'ul Qur'ana kamatsalil utrujah." Permisalan orang yang beriman, dia beriman kepada Allah, melakukan ibadah, melakukan sholat, puasa, menunaikan zakat, sedekah, kemudian dia membaca Al-Quran, dipermisalkan seperti buah utrujah. Rihuha thayyibun wa ta'muha hulwun. Dia berbau sangat wangi dan dia rasanya juga sangat manis. Wa matsalul mu'minin alladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsalit tamrah. Permisalan orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah. Ingat di sini orang yang beriman, yang dia melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, melakukan ibadah dengan baik, akan tetapi karena kesibukannya dia berdakwah, karena kesibukannya dia menyampaikan kebaikan, akhirnya waktu untuk membaca Al-Quran menjadi berkurang. Dia diibaratkan seperti buah tamroh. Apa itu buah tamroh? Yaitu seperti buah kurma. La riha laha wa ta'muha hulwun. Dia sama sekali tidak berbau, tapi rasanya tetap manis. Wa matsalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an kamatsalir raihanah. Dan permisalan orang munafik yang dia membaca Al-Quran, dia seperti raihanah. Ya, orang munafik dia baca Al-Quran, karena Al-Quran ini mulia, maka dia mendapatkan sebuah kebaikan, yaitu apa? Raihanah. Raihanah itu apa? Rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Raihanah itu adalah sesuatu yang dia baunya sangat wangi karena mulianya Al-Quran. Tetapi karena kemunafikannya, wa ta'muha murrun. Dia rasanya menjadi pahit. Karena Al-Qur'annya dia wangi, tapi dalam hatinya karena ada kemunafikan menjadi pahitlah. Permisalan orang munafik yang membaca Quran. Kemudian yang terakhir, wa matsalul munafik alladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsalil handalah.
Dan permisalan orang munafik, dia sudah munafik, kemudian dia tidak mau membaca Al-Quran, dia seperti Handolah. Apa itu Handolah? La riha laha wa ta'muha murrun. Dia sama sekali tidak memiliki bau dan rasanya pun sangat pahit. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qauli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.